Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya ingin sedikit ngobrol tentang asiknya memiliki tim remote. Jadi, saya punya prinsip karena saya seorang remote worker yang alergi ngantor. Serius ya. Itu artinya saya nggak akan melakukan hal yang tidak saya sukai untuk orang lain. Maksudnya adalah kalau saya karena saya benar-benar ekstrim kanan dalam hal remote worker, maka saya nggak akan pernah menyuruh orang untuk datang ke kantor saya yang saya buat, untuk kemudian mereka ngantor 9 to 5 dan saya gaji lewat kerjaannya. Saya nggak mau seperti itu. Tapi ini unik juga sih. Mungkin nanti kapan-kapan kami akan melakukan podcast bareng, yaitu dengan Mas Perdana Adi Nugroho, partner kami di remoteworker.id untuk urusan desain grafis. Sepertinya sudah pernah saya sampaikan ya, yaitu beliau remote worker, beribuan dolar di Upwork, Fiverr, dan People per Hour kalau nggak salah. Namun kemudian membangun kantornya sendiri untuk 9 to 5. Bagi saya tuh unik banget. Oke, kembali ke yang saya ingin sampaikan, yaitu ngebangun tim remote itu luar biasa asik dan seru. Bayangkan kalau kamu buat kantor on-site. Kantor ya berarti kamu butuh bangunan. Butuh bangunan berarti minimal kamu butuh ngontrak. Syukur kalau kamu punya rumah sendiri, tapi kalau enggak, kamu harus ngontrak. Karena kamu ngontrak, minimal rumah yang kamu kontrak itu dekat sama akses jalan raya. Kamu misalnya nggak akan sih, misalnya di Jogja ini kantornya tuh di dekat Merapi, itu yang mau ke sana males banget pegawainya. Karena kantornya dekat akses jalan, berarti itu mahal banget. Satu, harganya mahal. Kemudian kamu harus supply listrik kan? Listrik untuk sebanyak itu orang, sebanyak itu komputer, kamu harus bayar loh itu. Itu bisa jutaan mungkin sebulan. Satu, dua ya. Saya pakai dua deh. Dua. Kemudian ketiga, kemungkinan kamu butuh segala aksesori tetek bengek yang macam-macam kayak komputer. Kamu mungkin harus nyediain komputer tuh untuk semua stafmu. Laptop, koneksi internet, jangan lupa koneksi internet, meja kursi, dan lain-lain. Jadi bayangkan overhead cost. Gede banget. Yang dimaksud overhead cost itu adalah cost yang seharusnya nggak perlu. Tapi perlu karena kamu melakukan pekerjaan on-site. Nah, bayangkan kalau kamu membangun kantor remote. Kantor remote itu berarti 3 hal yang tadi saya sebutkan itu nggak ada. Kamu nggak ada sewa gedung. Bayangkan berapa ratus juta yang kamu hemat dalam setahun. Kamu tidak ada sewa listrik. Kenapa? Karena listrik dibayar oleh masing-masing stafmu, ya kan? Lewat gaji mereka. Ketiga, kamu juga nggak perlu untuk nyiapin komputer, meja, kursi, dan sebagainya. Kenapa? Karena stafmu sudah punya itu semua di rumahnya masing-masing. Artinya apa? Artinya overhead costmu itu terdistribusi ke masing-masing stafmu dan kamu membayarnya hanya sekadar lewat gaji aja. Asik kan? Nah, satu. Jadi kesimpulannya, kantor remote sama kantor onsite itu jelas lebih murah yang kantor remote. Oke, tapi kemudian apa kendalanya? Kendalanya itu sebenarnya sekali lagi yang saya nggak suka adalah mainstream. Kendalanya itu adalah mainstream. Yaitu alur utama orang buat kantor itu ya onsite. Kantor kok nggak pernah ada gedungnya tuh nggak aneh, malah kantornya tuyul. Oke, pertama jadi yang kamu harus lawan itu mindset. Kalau kamu sudah berhasil melawan mindset ini, dan sesungguhnya semua podcast saya itu bertujuan untuk melibas mindset itu. Melibas mindset kerja harus di kantor. Melibas mindset membuat kantor itu harus kantor fisik. Itu yang sedang saya berusaha libas. Oke, nah pertama ngubah mindset. Kedua, kamu benar-benar harus punya sesuatu yang sulit. Setiap saya bertanya kepada teman yang tentang kantor remote, jawabannya itu selalu seperti ini. Nanti performanya gimana, Mas? Ya, oke. Kamu harus punya trust. Kamu harus punya trust ke karyawanmu dan karyawanmu juga harus punya trust ke kamu. Timbal balik bahwasanya kamu trust ke karyawanmu, bahwasanya kamu akan
mendapatkan result dari pekerjaan mereka, dan bahwasanya mereka tidak akan main-main di kantornya sendiri. Dan kamu juga harus memiliki trust dari karyawanmu, bahwasanya kamu akan menggaji mereka meskipun kamu nggak ketemu mereka. Saya punya banyak staff, mungkin sampai paling banyak itu 12, banyak lah hitungannya ya. Dan kalau nggak salah saya ketemu tatap muka hanya dengan satu, Mas Ahi Jepara. Kemudian pernah ke Jakarta nggak sengaja dengan Mas saya lupa, Mas Bayu Santoso. Terus Mas Mas Hendra dari Semarang atau Surabaya ya. Itu ya baru 3 aja. Padahal lainnya saya nggak pernah ketemu karena ada yang di Salatiga, Mas Ikhfas di Jakarta, lebih banyak di Jakarta. Nah, saya nggak pernah ketemu, tapi nggak penting, ketemu wajah itu nggak penting. Kamu kerja, dia kerja, kamu ngasih kerjaan, itu kan nggak perlu ketemu wajah. Perlu adalah teksnya, kerjaannya apa, kemudian kalau butuh instruksi dalam bentuk video, kamu buatin videonya, nggak perlu ketemu. Nah, ini sebenarnya yang paling konyol. Orang onsite tuh kadang-kadang masalahnya cuma sekedar supaya nanti ngasih instruksinya jelas. Lah memangnya kalau kamu nonton Infinity War di bioskop itu nggak ketemu beneran sama Thanos, nah kan? Kan via video. Oke, tuh. Nah, kamu harus melakukan task. Kemudian selanjutnya kamu harus punya platform. Platform ini sebenarnya sangat sia-sia orang membangun kantor onsite. Kenapa? Karena platform untuk kerja remote itu sudah bertebaran dan gratis, sangat gratis. Sudah ada banyak platform yang tinggal kamu pakai, tinggal kamu utilize, dan kamu benar-benar bisa pakai versi gratisannya. Misalnya ada versi gratisan itu, misalnya apa ya? Jira. Jira itu untuk tracker kerjaan. Sebentar. Nah, Jira itu untuk tracker kerjaan. Untuk 10 orang awal free, selebihnya bayar. Nah, sebenarnya untuk Jira agak mahal sih. Jira itu 10-nya free, setelahnya bayar. Tapi setelahnya bayar tuh mahal banget, yaitu sekitar $7 per orang. Jadi misalnya kamu punya 10 orang free, kemudian punya 11 orang, tiba-tiba kamu bayar sebulan adalah $77 per bulan. Kalau kamu punya staffmu 20, meningkat lagi. Tapi sambil ngobrol, kalau kamu punya klien yang dia pakai Jira, maka percayalah gaji masih gede. Bayaranmu pasti lancar karena dia berani membayar tool yang harganya mahal. Oke? Tapi kalau klienmu sekedar pakai Trello, berarti dia startup yang benar-benar budget startup, dia harus menghemat dana. Oke, itu. Kemudian kalau kamu butuh komunikasi lagi, kamu bisa pakai FaceTime atau apa tadi ya, Facebook, video call dan lain sebagainya. Kamu nggak butuh ketemu, kamu hanya butuh result, dan kamu hanya sekedar butuh mendeliver, hey kerjakan ini, dan kamu hanya sekedar butuh staffmu untuk, hey aku sudah mengajarkan ini. Itu aja. Nah, kemudian yang paling utama dari kenapa kita sebaiknya membangun kantor remote adalah karena kamu sudah merasakan manfaat sebagai remote worker. Coba ingat dulu manfaatmu sebagai remote worker. Saya kasih hitungan 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, kamu sudah ingat manfaat remote worker. Kamu di rumah aja, bisa ngeliat anak istri, main game sesukanya, tidur siang kalau mau butuh. Dan kamu juga bisa bebas dari beratnya transportasi, dan dalam kondisi corona ini kamu bisa insya Allah lebih survive karena kamu nggak perlu keluar rumah, karena kamu tidak berjubel-jubel di MRT dan lain sebagainya. Kamu benar-benar survival rate-mu kayaknya lebih tinggi deh ketimbang teman-teman yang 9 to 5 Jakarta Bogor via KRL. Nah, karena kamu sudah mengingat manfaat kamu remote work, maka duplikasikan manfaat itu ke orang lain dengan kamu membangun kantor remote. Artinya kamu memberikan kebaikan bagi orang lain. Yaitu kamu melakukan hal yang baik yang kamu rasakan sendiri kebaikannya. Mungkin dalam kata-kata lain dalam film itu pay it forward ya, yaitu kebaikanmu, kamu suruh kebaikan. Saya sedang memberikan kebaikan, saya merasakan kebaikan. Kemudian saya membangun kantor agar dia memiliki kebaikan. Nah, kemudian saya meminta
orang yang saya ajari kebaikan remote work ini melanjutkan kebaikan remote work ini ke orang lain lagi. Pay it forward. Gimana kalau ada 10 orang yang seperti ini? Berapa rentetan kebaikan yang akan kita berikan kepada Indonesia? Oke, ya itu aja. Dan remoteworker.id akan membimbing kamu untuk mendapatkan, sekali lagi, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membangun tim remote. Tentu dalam perjalanan ini saya sering salah. Kemudian kesalahan ini saya catat dan saya tahu cara mengatasinya. Maka itu saya berikan ke kalian yang sudah siap untuk membangun tim remote. Dan lakukan ini. Dan juga jangan pernah melakukan kesalahan sekadar seperti ini. Produk ini berbayar. Kadang-kadang orang itu, ngapain sih aku ngeluarin sesuatu untuk yang bisa aku cari di internet. Misalnya seperti itu ya. Mas Gary Sabar, partner PHP di remoteworker.id, itu sudah expert di PHP, expert banget. Tapi kemudian saat akan belajar Python, dia langsung hire saya, ngambil produk saya bootcamp. Dan saya tanya juga, kan kamu sudah nembus di Upwork, buat apa lagi butuh bantuan saya? Jawaban dia adalah, bisa aja mas, aku ngambil Python, tapi kan aku nggak tahu seluk-beluknya dan cara tercepatnya supaya aku bisa nembus remote work. Saya pikir ya itu memang benar juga ya. Nah karena itu beliau langsung nembus dalam sebulan setelah remote work Python bootcamp selesai, langsung nembus remote work Python. Udah gitu aja. Jadi nggak ada coba-coba, nggak cari-cari package mana yang dipelajari dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membangun tim remote ini, manfaatkan pengalaman kami yang sudah jatuh bangun dan gunakan best practice yang kami susun untuk kamu membangun tim remote. Pernah sering saya ucapkan yaitu trickle down effect. Kamu punya fortune, kamu punya keberuntungan, tularkan keberuntungan ini ke orang lain. Oke, selamat membangun tim remote.